Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Monika. Saya sebagai moderator pada acara seminar di hari ini. Dan di samping saya ada Devira Maharani Putri sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang sistem manajemen sanggar seni permata budaya di Kota Batam dalam pemasaran. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua ada pemaparan materi dari Devira Maharani Putri. Yang ketiga ada sesi kritik dan saran. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggilkan kepada Devira untuk memaparkan seminar pada hari ini. Kepada Devira, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Devira Maharani Putri ingin memaparkan materi tentang sistem manajemen sanggar seni permata budaya di Kota Batam dalam pemasaran. Dalam dunia yang mengglobal dengan cepat, di mana batas-batas budaya terus kabur, pelestarian dan promosi warisan lokal menjadi lebih penting dari sebelumnya. Di antara sekian banyak kelompok budaya yang bekerja tanpa lelah untuk melestarikan tradisi Indonesia adalah Sanggar Seni Permata Budaya, sebuah sanggar seni yang berbasis di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Mempertahankan integritas budaya sambil memastikan keberlanjutan membutuhkan lebih dari sekedar hasrat artistik, menuntut pendekatan strategi terhadap manajemen dan pemasaran. Sistem manajemen yang terstruktur dengan baik dalam sebuah sanggar berfungsi sebagai tulang punggung perencanaan artistik, alokasi sumber daya, pengembangan bakat, dan penjangkauan masyarakat. Sistem ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam misinya untuk mentransmisikan nilai-nilai tradisional melalui seni pertunjukan. Dalam hal ini, strategi pemasaran seperti pencitraan merek, keterlibatan media sosial, manajemen acara, pembuatan konten, dan pembangunan kemitraan menjadi alat yang penting. Upaya pemasaran sanggar seni permata budaya juga harus mencerminkan identitas dan nilai-nilai budayanya untuk menjaga keasliannya sekaligus menarik selera modern. Tindakan penyimbangan ini membutuhkan sistem manajemen yang fleksibel dan berlandasan pada prinsip-prinsip budaya. Di sini ada juga metode penelitian yang saya pakai, yaitu metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis sistem manajemen sanggar seni permata budaya di Kota Batam dengan khusus pada strategi manajemen. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek organisasi, promosi, dan operasional sanggar, serta mengeksplorasi perspektif mereka yang terlibat dalam manajemen dan produksi artistik sehari-harinya. Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mereka, tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan mempromosikan sanggar seni permata budaya tersebut, dan strategi mereka dalam menjangkau khalayak atau klien baik di dalam maupun di luar negeri. Ada juga hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada strategi manajemen sanggar seni permata budaya di Kota Batam. Di sini strategi pertama dan mungkin yang paling penting yang diadopsi oleh sanggar seni permata budaya adalah pembentukan struktur organisasi yang jelas dan dinamis. Sanggar seni dikelola oleh tim inti yang terdiri dari direktur, koordinator program, petugas keuangan, dan petugas pemasaran. Pembagian tanggung jawab ini memastikan bahwa semua aspek organisasi dari kreasi artistik hingga penganggaran ditangani secara profesional. Dalam hal pengembangan program, sanggar mengadopsi strategi fokus ganda, menjaga keaslian sambil merangkul inovasi. Repertoire tradisional seperti tari piring, zapin, dan randai dipertahankan dalam bentuk aslinya melalui latihan rutin
dan program pendidikan. Pemasaran dan pengembangan audiens juga menjadi inti dari strategi Sanggar. Di era digital saat ini, Sanggar Seni Permata Budaya memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube untuk menampilkan pertunjukan, kegiatan di balik layar, dan pengetahuan budaya. Mereka juga mengelola situs web profesional, tempat jadwal latihan, informasi pemesanan, dan profil artis dipublikasikan. Melalui pemasaran digital, mereka telah berhasil memperluas jangkauan mereka tidak hanya di Batam tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kolaborasi merupakan pilar utama lain dalam strategi manajemen. Sanggar Seni Permata Budaya menjalin kemitraan yang kuat dengan badan pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan perusahaan swasta. Keterlibatan masyarakat merupakan landasan lain dari strategi masyarakat. Manajemen percaya bahwa seni tradisional hanya dapat berkembang jika berakar pada dukungan masyarakat. Oleh karena itu, mereka secara rutin menyelenggarakan acara open house, diskusi budaya, dan lokarya interaktif untuk masyarakat umum. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga menjadi bagian dari perencanaan strategis mereka. Setelah setiap program atau acara besar, tim manajemen melakukan tinjauan internal dan mengumpulkan umpan balik dari para peserta dan penonton. Yang kedua itu ada tantangan manajemen yang dihadapi Sanggar Seni Permata Budaya. Yang pertama ada kendala finansial. Salah satu masalah yang paling mendesak dalam mengelola Sanggar Seni Permata Budaya adalah keterbatasan dana. Tidak seperti usaha hiburan komersial, kelompok seni tradisional seringkali bergantung pada sumber keuangan yang tidak konsisten, seperti sumbangan, hibah kecil, atau dukungan pemerintah sesekali. Yang kedua itu kurangnya dukungan institusional. Meskipun ada program pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan pelestarian budaya, dukungan untuk sanggar ini seperti Permata Budaya seringkali terbatas atau tidak konsisten. Yang ketiga adalah modernisasi dan krisis identitas budaya. Gelombang modernisasi di Batam menghadirkan tantangan identitas budaya yang unik. Seiring dengan semakin kosmopolitannya kota, ada kecenderungan yang meningkatkan di antara penduduk untuk mengadopsi nilai-nilai modern dengan mengorbankan adat istiadat tradisional. Sanggar Seni Permata Budaya menemukan dirinya terjebak antara kebutuhan untuk tetap otentik dan tekanan untuk beradaptasi dengan selera modern. Yang keempat ada keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Kendala operasional lainnya adalah kurangnya ruang yang sesuai untuk latihan dan pertunjukan. Di kota seperti Batam, di mana pembangunan perkotaan sering memprioritaskan area komersial dan perumahan, infrastruktur budaya seperti gedung pertunjukan, studio latihan, atau pusat seni terbatas. Dan yang terakhir ada persaingan dengan hiburan komersial. Lanskap hiburan di Batam sangat dipengaruhi oleh industri hiburan komersial modern seperti bioskop, konser pop, dan platform media digital. Industri-industri ini seringkali mendominasi perhatian dan pengeluaran publik, sehingga bentuk-bentuk seni tradisional hanya memiliki sedikit peluang. Akibatnya semakin sulit bagi kelompok seni tradisional untuk menarik sponsor. Yang ketiga, solusi dan inovasi manajemen. Sanggar Seni Permata Budaya, sebuah sanggar yang terletak di Kota Batam, berfungsi sebagai pusat budaya untuk pelestarian, pengembangan, dan promosi seni pertunjukan. Salah satu masalah yang paling mendesak bagi Sanggar Seni Permata Budaya adalah kurangnya pendanaan yang konsisten. Banyak sanggar seni tradisional bergantung pada hibah pemerintah yang sporadis, sumbangan masyarakat, dan biaya acara yang sederhana. Solusi lain terletak pada peningkatan struktur organisasi dan kapasitas kepemimpinan. Banyak sanggar seni tradisional dikelola secara informal yang dapat menghambat efisiensi dan perencanaan jangka panjang. Tetapi Sanggar Seni Permata Budaya dapat memperoleh manfaat dan penerapan praktik manajemen yang lebih formal. Inovasi dalam pemrograman juga penting. Meskipun melestarikan tarian dan musik tradisional merupakan misi utama, Sanggar harus mengeksplorasi cara untuk mengadaptasi dan memodernisasikan persembahan agar menarik bagi khalayak yang lebih luas, terutama
generasi muda. Keterlibatan masyarakat adalah pilar lain dari manajemen berkelanjutan. Sanggar harus memposisikan dirinya bukan hanya sebagai tempat pertunjukan, tetapi juga sebagai pusat komunitas yang melibatkan warga setempat secara aktif dalam kegiatan budaya. Untuk memastikan keberlanjutan sanggar juga harus mempertimbangkan untuk menciptakan model usaha sosial. Misalnya memproduksi dan menjual barang dagangan yang terkait dengan pertunjukannya seperti kostum tradisional, aksesoris, dan kerajinan dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Menawarkan pengalaman wisata budaya seperti kelas tari tradisional untuk wisatawan atau tur budaya pemandu juga dapat memberikan dukungan finansial sekaligus mempromosikan apresiasi budaya. Kesimpulan dari materi hari ini, strategi pengelolaan sanggar seni permata budaya di Kota Batam menunjukkan pendekatan yang dinamis dan adaptif untuk melestarikan dan promosikan seni tradisional Indonesia. Penggunaan media sosial, kemitraan strategi, dan branding yang konsisten telah meningkatkan keterlibatan publik yang memperluas jangkauan sanggar. Meskipun menghadapi tantangan seperti dana, promosi yang terbatas, dan persaingan dari hiburan modern, sanggar terus berinovasi dengan menawarkan program-program kreatif, mengembangkan bakat, dan membangun jaringan lintas sektor. Sistem manajemen holistik ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan sanggar, tetapi juga kontribusi secara bertahap dan keberagaman budaya di kota. Sekian materi dari saya kembalikan ke Murni. Baiklah, terima kasih. Hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya akan kami jelaskan di sesi berikut. Baiklah, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.